Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, malam ini berada di rumah makan apa Pak? Rumah makan apa nih? Rumah makan pojok Jombang. rumah makan pojok Jombang ya, masih di Jombang. Habis dari makomnya Muassis Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Gus Dur. Lanjut ke Nganjuk. Pemirsa, alhamdulillah sudah sampai di lokasi makom Waliullah Syekh Suluki, Kabupaten Nganjuk. Assalamualaikum ya Waliullah. Assalamualaikum ya Syekh Suluki. Ji'naka zairin wa ala maqamika waqifin. Inna natawassalu bikum ila rabbikum fi qada'i hajatina. Ya Allah, cair ya Allah, biwasilati Syekh Suluki wa karomati Syekh Suluki. Semoga dipermudah seluruh tim ya Allah. Ini penampakan makom Syekh Suluki. Ada yang menyebut Syekh Suluki, ada yang menyebut Syekh Suluki. Kalau saya lebih cocok Syekh Suluki. Pemirsa, berdasarkan penuturan dari Bapak AM, beliau Bapak Ahmad Syakur, ketika ngobrol dengan saya di rumah makan pojok Jombang, bahwa dan beberapa literatur yang pernah saya baca, bahwa Syekh Suluki ini merupakan ulama pribumi dari keturunan kerajaan Majapahit. Beliau Syekh Suluki ini adalah putra dari Raja Brawijaya kelima, yaitu putra dari Dyah Ranawijaya. Dyah Ranawijaya ini berkuasa antara tahun 1478 dan 1527. Syekh Suluki ini memiliki nama kecil, ternyata memiliki nama kecilnya, nama aslinya adalah Suryo Kusumo, yang masih saudara dengan Raden Fatah, Raja Demak. Beliau Syekh Suluki atau Suryo Kusumo atau Dewa Agung Pranoto Kusumo juga mendapat gelar Ki Ageng Mbarat, karena beliau ternyata juga seorang Bupati Mbarat. Bupati Mbarat itu sekarang Kecamatan Purwodadi, salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Magetan. Beliau ini, Syekh Suluki, ketika pembangunan Masjid Agung Demak, beliau Syekh Suluki diberi tugas khusus bersama teman-temannya, Temenggung Singolawean, Demang Sukaten, Abdul Syai, Yusak, dan Jalal Abdul Sari. Tugas beliau adalah mencari perbekalan material guna mendukung kegiatan pembangunan Masjid Agung. Nah, di dalam melaksanakan pengabdiannya, menyuplai perbekalan untuk pembangunan Masjid Agung Demak, Syekh Suluki menjalaninya dengan lampah suluk. Suluk ini merupakan istilah tasawuf, lebih spesifik lagi istilah yang ada dalam Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, yang dikenal
ada Thariqah Qadiriyah, wan Naqsabandiyah, ada Naqsabandiyah Khalidiyah dan lain-lain. Jadi dalam istilah Thariqah, suluk itu merupakan jalan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Syekh Suluki atau Suryo Kusumo di dalam mengemban tugas menyuplai peralatan material guna pembangunan Masjid Agung, beliau menjalaninya dengan lampah suluk, dengan membersihkan hati, tirakat, membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela, sehingga beliau mendapat julukan Syekh Suluki, Syekh Suluki. Sebagaimana kita tahu di sekitar makom Syekh Suluki itu ada sungai. Nah, menurut penuturan Bapak AM, Bapak Ahmad Syakur, ternyata di sebelah sungai yang berada persis di sebelah barat makom Syekh Suluki ini konon dulu dipergunakan oleh Syekh Suluki sebagai media atau sarana perjalanan untuk mengirimkan perbekalan-perbekalan yang telah beliau dapatkan untuk dikirim ke Raja Demak, ke Raden Fatah. Pembekalan yang beliau kirim untuk pembangunan Masjid Demak itu jumlahnya luar biasa banyak, tak terbatas jumlahnya, hingga berlipat-lipat. Nah, jumlah banyak yang tidak terhitung ini dalam bahasa Jawa disebut wilangan. Maka jadilah desa itu disebut Desa Wilangan. Nah, setelah lama mengabdi, di saat Syekh Suluki mendekati usia lanjut, beliau berwasiat kepada keluarga, kepada para santrinya, bila saatnya kelak nanti memenuhi panggilan Allah, maka makamkan saya di timur sungai. Begitu wasiatnya, di timur sungai. Nah, tapi ternyata setelah beliau sedo, wafat, keluarga dan para santri beliau tidak bisa melaksanakan wasiat Syekh Suluki yang meminta dimakamkan di timur sungai, dikarenakan mereka semua bermukim di sebelah barat. Kemudian akhirnya Syekh Suluki oleh kerabat dan santri-santrinya dimakamkan di sebelah barat sungai. Beberapa hari setelah pemakaman selesai, sebuah keajaiban tiba-tiba muncul, suatu karomah yang luar biasa yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga Syekh Suluki dan masyarakat sekitar. Sungai yang sebelumnya mengalir di timur makam tersebut tiba-tiba melintas di sebelah baratnya makam Syekh Suluki. Maka dengan sendirinya makam Syekh Suluki ini berada di timur sungai, persis sesuai wasiat yang telah beliau pesankan kepada keluarga dan para santri. Dengan begitu makam Syekh Suluki masuk di desa Wilangan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, bukan berada di desa Caruban, Kabupaten Madiun. Jadi sungai itu yang membatasi antara Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Magetan, Madiun. Demikian pemirsa, sekilas informasi terkait makam waliullah Syekh Suluki. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan setelah berziarah ke makam beliau. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.